Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nur Aisyah dari Bimba Unit Kumuda Semoro, Semarang, Jawa Tengah akan memaparkan pada tugas di luar kelas pada hari ke-9. Di antaranya terdapat beberapa poin, yaitu kurikulum baca, tahap persiapan, huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, huruf verbal C, L, N, T, R, C, dan huruf verbal A, B, C hingga Z. Untuk poin yang pertama yaitu kurikulum baca. Di kurikulum baca ini membahas mengenai kurikulum yang ada di Bimba. Untuk pertanyaan pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Yaitu menunjukkan pada proses selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Garis tebal menunjukkan syarat yang harus dipenuhi oleh siswa untuk ke tahap selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba? Yaitu tanda seru menunjukkan hati-hati. Artinya, pastikan syarat harus terpenuhi. Untuk selanjutnya, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Contohnya ya ini, terdapat bagian contoh untuk menuju ke proses B1A, siswa diharapkan memenuhi syarat karena terdapat garis tebal, yaitu syarat untuk ke B1A diantaranya siswa harus terampil D4 huruf verbal kembar, kemudian huruf simbol A, I, U, E, O, dan verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Kemudian, jika siswa sudah terampil pada tahap B1A, siswa akan menuju ke proses selanjutnya yaitu B1B. Untuk ke proses B1B, siswa harus memenuhi syarat karena terdapat garis tebal. Syarat untuk ke proses B1B diantaranya ada 3, yaitu siswa harus terampil dikte 4 huruf verbal sederhana, terampil verbal JLNTRC, dan terampil B1A. Pertanyaan kelima, apa syarat huruf simbol A, I, U, E, O? Yaitu harus terampil verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan keenam, apa syarat modul B1A? Yaitu siswa harus terampil huruf simbol A, I, U, E, O dan dikte 4 huruf simbol huruf verbal sederhana. Kemudian pertanyaan ketujuh, apa syarat modul B1B? Yaitu terdapat 3 syarat, diantaranya dikte 4 huruf verbal sederhana, verbal JLNTRC, dan B1A. Pertanyaan ke-8, apa syarat dikte 4 huruf verbal sederhana? Yaitu siswa harus terampil pada 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu tahap B1B. Namun, untuk ke tahap B1B siswa diharapkan terampil, yaitu D4 HVS, verbal JLNTRC, dan B1A sebagai syarat untuk ke proses selanjutnya.
Pertanyaan ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E yaitu ada dua, B1F dan B4. Pertanyaan ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 yaitu B5. Namun terdapat syarat yang harus dipenuhi siswa untuk menuju ke tahap B5. Di antaranya ada 3 syarat yaitu B1F, B3 dan B4. Selanjutnya yaitu poin kedua mengenai tahap persiapan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan merupakan tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata maupun kalimat tanpa memberikan simbol atau bentuk huruf tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan huruf verbal? Huruf verbal merupakan huruf yang hanya diucapkan melalui lisan. Pertanyaan ketiga yaitu tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu juga disebut sebagai tahap verbal. Kemudian mengapa harus ada tahap persiapan? Karena pada tahap persiapan merupakan pondasi bagi anak untuk menumbuhkan minat baca dan belajar bagi anak. Kemudian pertanyaan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Yaitu ada dua. Pertama, anak mengetahui beberapa huruf. Kemudian mendorong anak untuk menumbuhkan minat belajar serta membaca. Pertanyaan keenam, materi apa saja yang termasuk pada tahap persiapan? Di antaranya materi pada tahap persiapan yaitu 4 huruf verbal kembar, verbal JLNTRC, verbal AIUEO, verbal BDGKMPSY, 4 huruf verbal sederhana, 5 huruf verbal sederhana, kemudian dikte 4 huruf verbal kembar, dikte 4 huruf verbal sederhana, dikte 5 huruf verbal sederhana, yang terakhir 4 huruf kalimat sederhana. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yaitu melalui lagu Labimba dan juga bahasa Bimba. Contohnya pada kata bola diucapkan dengan bahasa Bimba yaitu BOLA, 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 bola. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Huruf verbal A, I, U, E, O, apa itu? Huruf verbal A, I, U, E, O merupakan pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O yang diucapkan melalui lisan tanpa diberitahu bentuk huruf atau simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Untuk tujuan utamanya yaitu supaya anak dapat menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam mengucapkan bunyi A, I, U, E, O. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O kepada siswa? Yaitu dengan mengucapkan huruf A, I, U, E, O secara perlahan dan berulang melalui yel-yel Bimba. Contohnya A, I, U, E, O, oke. A, I, U, E, O, oke. Kemudian setelah motivator memberitahu terkait dengan pelafalan bunyi A, I, U, E, O,
Kemudian motivator mengajak anak untuk melafalkan bunyi tersebut secara berulang dan menyenangkan. Untuk poin selanjutnya yaitu huruf verbal BDG KMPSY. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu pengucapan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk maupun simbol dari huruf tersebut. Jadi diucapkan melalui lisan. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus adanya huruf verbal BDG, K, M, P, S, Y? Untuk tujuan utamanya yaitu supaya anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG, K, M, P, S, Y. Sedangkan untuk tujuan khusus yaitu anak dapat terampil mengucapkan bunyi huruf BDG, K, M, P, S, Y. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG, K, M, P, S, Y? Yang pertama, motivator melafalkan terlebih dahulu huruf verbal BDG, K, M, P, S, Y secara perlahan dan berulang dengan cara yang menyenangkan melalui lagu BDG, K, M, P, S, Y. Yang kedua, motivator mengajak siswa untuk memverbalkan huruf BDG, K, M, P, S, Y secara perlahan dan menyenangkan melalui lagu BDG, K, M, P, S, Y. Poin selanjutnya yaitu mengenai huruf verbal JLNTRC. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal JLNTRC? Huruf verbal JLNTRC merupakan huruf yang terdiri dari JLNTRC yang diucapkan melalui lisan tanpa memperlihatkan atau menunjukkan huruf atau simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal JLNTRC? Untuk tujuan utamanya yaitu supaya anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Untuk tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal JLNTRC. Kemudian, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC kepada siswa? Yaitu yang pertama, motivator mengucapkan terlebih dahulu atau mencontohkan huruf verbal JLNTRC tanpa menunjukkan huruf simbolnya secara perlahan dan berulang kepada siswa dengan cara yang menyenangkan melalui lagu JLNTRC. Kemudian mengajak siswa untuk bersama-sama menyanyikan verbal JLNTRC secara berulang dan perlahan dengan menggunakan lagu JLNTRC. Pada poin terakhir yaitu huruf verbal ABC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari huruf verbal ABC? Yaitu pengucapan bunyi huruf ABC hingga Z tanpa memperlihatkan bentuk atau huruf simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal ABC? Yaitu untuk tujuan utamanya supaya anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC hingga Z. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu supaya anak lebih terampil dalam mengucapkan huruf verbal ABC hingga Z. Pada poin terakhir atau pertanyaan terakhir, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC pada siswa? Untuk cara yang pertama, motivator memverbalkan dulu, mencontohkan kepada siswa bagaimana mengucapkan huruf verbal ABC hingga Z, dan motivator melakukan pengucapan atau mencontohkan kepada siswa itu dengan cara yang menyenangkan, perlahan dan berulang. Kemudian motivator
mengajak siswa untuk memverbalkan huruf A, B, C hingga Z secara berulang dan perlahan. Tak lupa dengan cara yang menyenangkan menggunakan lagu verbal A, B, C hingga Z. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.